dari Nabi Muhammad SAW, bahkan ya sepeninggalan Nabi setelah wafat, orang-orang laki, para kaum laki-laki banyak mencari Aisyah, banyak mencari Aisyah. Kenapa mereka mencari Aisyah? Bukan untuk dinikahi, tapi untuk dicari dan diambil ilmunya. Kita pengen sosok laki-laki yang perempuan, bukan cuma yang mengajar itu kaum laki-laki, tapi juga kaum perempuan. Dan alhamdulillah memang kebanyakan itu kaum wanita. Karena tanda-tanda ada zaman laki-laki yang satu, perempuan yang 50 orang. Satu kali 50, jadi kalau laki-laki satu tidak aku, itu harus senang. Dan perempuan juga, tapi perempuan juga keluar dari kalau masuk di aku tidak laku ya, karena masih banyak laki-laki. Satu banding 50. Kalau sekarang dijelaskan satu banding berapa? Satu banding 3. Nggak ada satu banding 5 ya? Ada. Baik. Intinya pada pisau dan bisnis ya, intinya adalah bahwa untuk melakukan apa yang sudah kita dengar, baik dari pelajaran yang kami sampaikan dari awal, ataupun dari dewan-dewan guru yang insya Allah tidak kurang dalam menyampaikan. Ya. Intinya bahwa itu semua baru dapat diamalkan, baru dapat dipraktekkan kalau kamu semua dapat mengendalikan yang namanya nafsu yang ada di dalam diri kamu. Ada musuh yang harus kita antisipasi, yaitu nafsu dan juga syaitan. Kalau nafsu itu syahwat, keinginan, kalau melihat semua yang bagus, kepengen dapat, melihat yang mulus, kepengen semua dimiliki, melihat yang enak, kepengen semua ingin dicoba. Itu namanya keinginan, itu disebut dengan nafsu atau syahwat. Keinginan itu bukan untuk diperangi, keinginan itu bukan untuk dimatikan, tapi keinginan itu untuk dikendalikan dan dikontrol oleh diri kamu berdasarkan iman. Nafsu itu pada siswa dan diri dilakukan anak kecil bayi yang masih dalam suka musuh sama ibunya. Para dewan guru yang ibu-ibu yang pernah punya anak, ya, itu kalau anaknya masih terus musuh 1 tahun setengah, ya, itu kira-kira bisa diapain kalau berkali sakit. Kalau sakit ya bisa. Kalau sakit, pakai hak, tidak pakai bukan cuma sakit, tapi sakit disakit. Kalau sakit, apa yang cuma sakit? Yang bisa kita tahu nggak cara penyakitan itu seperti apa? Yang sisi berapa? Saya tidak tahu ya. Nah, siapa yang boleh berkata penyakitan itu? Nah, gimana bu? Boleh tahu sedikit? Siapa? Maaf, dikasih obat air mungkin. Kecuali atau ada sebagai orang mungkin ya. Di tempat susunya itu dikasih obat jiru. Apa mungkin semua sesuatu yang berpakai dia nanti kalinya itu tidak ini kok bisa lainnya? Aku tidak tahu. Padahal dia membutuhkannya. Orang yang melihat saat itu, kalau dia tak berpikir panjang, dia akan berkata, ibu ini dasar tidak punya prima manusia.
Itu namanya nafsu. Harus dikendalikan dan harus dikontrol. Kemudian ada musuh yang terbesar, namanya syaitan. Kalau kamu bermusuhan sama teman kamu, itu tak boleh lebih dari 3 hari. Islam masih memperlakukan seorang yang bermusuhan kalau kamu cuma 3 hari. Lebih dari 3 hari, dia tak boleh memperlakukan permusuhannya. Tapi bermusuhan dengan syaitan harus tahu 3 dari sekarang. Sudah kita sudah pernah apa? Tapi syaitan, ya, syaitan itu sehebat-hebatnya syaitan, sepintar-pintarnya syaitan dengan gaya yang bermacam-macam, intinya kekuatannya cuma satu. Syaitan punya kekuatan inti cuma satu. Apa itu? Merayu. Syaitan cuma punya ketika ada HP, ya, BlackBerry di depan mata. Ketika ada HP BlackBerry di depan matanya, yang punya sudah jauh dari dia. Saya akan bilang sama dia, oh itu ambil. Yang punya tak punya jauh, tak punya tapi yang tak ada. Itu menjual mahal, ambil aja ini. Syaitan cuma mampu dengan begitu. Syaitan tidak mungkin mampu untuk mengangkat tangan orang itu untuk ambil. Tidak mampu. Syaitan tidak mampu. Yang mampu itu tangan orang yang seringkali dengan syaitan. Syaitan bilang, ambil saja. Ambil saja dia. Kalau gimana? Syaitan juga sama dengan yang baru. Ambil aja. Yang menentukan yang mereka. Mereka ada yang ujian, sudah ada, kamu sudah lewat, kamu sudah ada, alam apa? Selanjutnya akan menggunakan sikapnya. Jadi tidak bisa dalam syaitan, karena syaitan cuma merayu. Jadi para siswa yang cuma pintar buat kayu coba itu namanya itu cara kerja syaitan yang terbesar yang perlu kita. Yang kedua, syaitan punya kelemahan. Syaitan punya kelemahan. Kelemahan syaitan adalah kalau orang itu sudah ingat sama Allah, syaitan tidak akan mungkin bisa masuk. Syaitan masuk ke dalam diri seseorang, menggodanya, melayunya, karena saat itu ia sedang lupa dengan Allah. Bayangkanlah dan tidak sampai siswa yang pernah memonteng dengan cara memeluk siswinya ketika naik motor. Pernah begitu? Kira-kira ketika sedang memelukkan, dia sebenarnya dengan ada motor dan begitu. Ketika dia lihat hubungan, ketika dia lihat akhiratnya, kira-kira mungkinkah itu terjadi? Tidak mungkin. Itu orang yang tidak marah. Asal mulanya saja, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, yang namanya kebaikan itu adalah yang enak dipandang, al-birru bil-khuluq wa ma'ana bil-qalb. Yang namanya kebaikan itu adalah sesuatu yang enak dipandang dan menjadikan pelakunya
Yang namanya keburukan adalah sesuatu yang menjadikan pelakunya gelisah dan malu kalau perbuatannya ketahuan orang lain. Itu namanya keburukan. Kalau dikatakan yang dicari bukan orang, tapi yang dicari bukan tempat keramaian, tapi tempat itu namanya itu keburukan. Kalau mungkin sedang naik atau sedang berpapasan di pasar, cuma kalau ada yang lebih jauh-jauh. Kalau kamu ada yang lebih, ya, itu ada program ya, wawancara dengan artis, ya, ada resmi atau lebih. Itu artis sama yang menyimbing, tapi itu artis nutupin pahanya sama nangkal. Kenapa ya? Itu artis yang menyimbing seperti ini. Ya, sementara di tempat ada itu jangan bakal untuk nutup jempol. Kenapa mereka jempol juga? Keperluan. Itu adalah mulai. Seandainya tidak ada bakal, dia pakai ini untuk begitu. Tetap kelihatan. Itu menandakan kalau dia sendiri pelakunya merasa tidak nyaman dengan penampilan yang seperti itu. Jadi itu menunjukkan sudah ada orangnya dia merasa untuk ini dia seperti itu. Ya, dan itu adalah si pelakunya sendiri tidak nyaman dengan penampilannya. Tapi dasar akhirnya banyak yang terbuat dengan gangguan dan rayuan syaitan. Baik, ya, jadi terakhir kita berdoa kepada Allah SWT mudah-mudahan yang sederhana ini dapat membawa manfaat yang luar biasa. Di luar sana diniatnya, dirapikan hidupnya, tidak ada yang bertanya, ya. Semua bahan sudah tujuannya dan istrinya, dia dulunya saja yang bertanda. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوني وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. Apabila ada yang bertanya kepadaku, wahai Muhammad tentang aku, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, katakan aku dekat sekali. Begitu sangat dekat, lebih dekat dengan mungkin orang yang saat ini dekat dengan kita. Rasakanlah kedekatan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang begitu sangat dekat dengan kita. Allah adalah Al-Karim yang selalu memberi walaupun tidak diminta. Rasakanlah pemberian Allah yang terus mengalir pada diri kita yang walaupun tidak pernah kita minta. Allah kasih kita bisa berkedip, Allah kasih kita bisa bernafas. Walaupun mungkin selama ini kita tidak pernah berdoa kepada Allah, ya Allah.